Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Di video kali ini Pak Albert akan menjelaskan bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV dari suatu daerah penyelesaian, atau bisa disingkat dari daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir menjadi SPTLDV. Jadi dari DP menjadi SPTLDV. Nah, ini kayak gini ada gambarnya, ini daerah arsiran disuruh mengubah menjadi pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Oke. Sebelum ke langkah-langkah, kita harus paham dulu bentuk umum untuk menentukan persamaan garis. Yang pertama adalah AX plus BY sama dengan C, atau dengan menggunakan rumus X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Nah, berikutnya ini ada langkah-langkah untuk menentukan SPTLDV dari suatu daerah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah masukkan titik penyusun daerah penyelesaian ke rumus persamaan garis. Nah, rumusnya tadi AX plus BY sama dengan C, dengan A adalah titik yang memotong sumbu Y dan B adalah titik yang memotong sumbu X, sedangkan C adalah hasil kali dari A dan B. Nah, itu langkah yang pertama. Berikutnya langkah yang kedua, untuk menentukan tanda ketidaksamaan, maka kita harus menguji salah satu titik, yaitu uji salah satu titik yang berada di dalam arsiran atau di dalam daerah penyelesaian, ya, untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Oke, berikutnya ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal yang pertama atau contoh soal yang nomor 1, ini ada daerah penyelesaian seperti ini, daerah arsirannya seperti ini. Nah, langkah yang pertama ya, kita tulis ini persamaan garisnya AX plus BY sama dengan C, ya. Langsung bisa kita masukkan. Di sini ada angka 6, di sini ada 9, maka 6 ini menjadi koefisien dari X. Kita tulis 6X dan 9 ini koefisien dari Y. Sedangkan C-nya adalah hasil kali. Hasil kali dari 6 dan 9 atau A kali B. 6 kali 9 sama dengan 54. Persamaan garis ini adalah 6X plus 9Y sama dengan 54. Bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan angka 3. Nah, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, dan 54 bagi 3 18, sehingga garisnya 2X plus 3Y sama dengan 18. Langkah yang kedua yaitu untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Nah, caranya adalah ambil titik di dalam arsiran. Nah, ambil titik yang merupakan daerah penyelesaian. Misalkan di sini saya ambil titiknya 9,1. 9,1. Boleh titik-titik yang lain, misalkan 9,2, 10,1, 9,3 dan seterusnya. Nah, ini sebagai sampelnya saya ambil titik 9,1. Kita substitusi ke garis 2X plus 3Y, kita kosongi 18. Kita masukkan 2 kali 9 plus 3 kali 1, hasilnya 21. 21 di kiri dan 18 di kanan. 21 itu lebih dari 18. Karena di sini garisnya utuh, maka harus ditambah sama dengan 21 lebih dari atau sama dengan 18. Tanda ini kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Sama dengan kita ganti dengan tanda lebih dari atau sama dengan. Jadi PTLDV-nya adalah 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 18. Oke.
Contoh soal yang kedua. Dari gambar daerah penyelesaian di samping terlihat bahwa daerah penyelesaian atau daerah arsiran di sini terdiri dari 3 garis penyusun daerah penyelesaian. Maka di sini setelah melihat arsiran ada 3 garis penyusun daerah penyelesaian, maka bisa dipastikan ada 3 pertidaksamaan linearnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita selesaikan satu persatu. Nah, kita mulai dari garis ini dulu anak-anak. Ini titiknya ini ada 4 dan ada 10. Maka kita tulis 4x plus 10y. 4 kali 10 40. Nah, tandanya kita jelaskan nanti ya. Terus berikutnya di sini ada 8 dan 3. Berarti 8x plus 3y. 8 kali 3 24. Terus ada lagi di sini ternyata ada sumbu x ya. Sumbu x diarsir ke atas. Jika sumbu x diarsir ke atas, ini merupakan daerah y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi inilah ketiga persamaan garisnya. Nah, berikutnya kita tentukan tanda ketidaksamaannya yang dua ini. Nah, 4x plus 10y sama dengan 40 ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 2x plus 5y sama dengan 20. Nah, kita tentukan tanda ketidaksamaannya dengan langkah yang kedua, yaitu uji titik yang ada di dalam arsiran. Kita ambil yang mudah, yaitu 4,1 ya. 4,1 kita substitusi ke persamaan garis yang pertama, yaitu 2x plus 5y. Kita kosongi, terus 20. 2 kali 4 ditambah 5 kali 1 hasilnya 13. Nah, 13 terus di sini 20. 13 itu kurang dari atau sama dengan 20. Tanda ini kita masukkan ke persamaan garis yang pertama. Sama dengannya kita ganti kurang dari atau sama dengan 20. Nah, berikutnya persamaan garis yang kedua, 8x plus 3y. Nah, sama dengan 24. 4,1 kita masukkan, 8 kali 4 32 ditambah 3 kali 1 3, hasilnya 35. Kiri 35, kanan 24, maka 35 itu lebih dari atau sama dengan 24. Nah, tandanya memakai sama dengan semua karena garisnya itu utuh ya. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu yang pertama adalah kita lihat di sini ada ya 4 pertidaksamaan ya penyusun dari daerah penyelesaian. Ada 4 ya, 1 2 3 4. Soal yang kedua di sini ada 4 juga, 1 2 3 dan 4. Oke, kita selesaikan satu persatu. Ini yang nomor 1 ini ada 6 dan ada 3. Berarti kita tulis 6x plus 3y. 6 kali 3 18 ya. Terus berikutnya 4 dan 6. Nah, 4 ini berarti 4x plus 6y. 4 kali 6 24. Nah, untuk cara singkatnya jika di kuadran yang pertama ya, yang 6x plus 3y terus 18, karena arsirannya itu ke kanan, itu kalau ke kanan itu adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Karena ini garisnya full atau garisnya utuh, maka lebih dari sama dengan. Jika arsirannya ke kanan, itu dipastikan lebih dari sama dengan. Nah, berikutnya yang 4x plus 6y 24. Nah, ini arsiran. Nah, dari garis ini arsirannya ke kiri, itu dipastikan kurang dari atau kurang dari sama dengan. Karena garisnya utuh berarti kurang dari atau sama dengan. Jadi pertidaksamaannya 4x plus 6y kurang dari sama dengan 24. Nah, yang dua garis sudah selesai, tinggal 2. Sumbu x diarsir ke atas, itu berarti y lebih dari atau sama dengan 0. Di sini ini ada angka 2, ditarik garis horizontal yang sejajar dengan sumbu x, maka ini merupakan daerah penyelesaian ya dari y kurang dari atau sama dengan 2. Oke.
dari dua ini ya, Y lebih dari sama dengan 0 atau Y kurang dari atau sama dengan 2 bisa disingkat menjadi 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Nah, tandanya dibalik. Terus contoh soal yang 3B ya, 3.2. Nah, langsung saja ini ada 3 dan ada 6. Berarti ini 3x plus 6y. 3 kali 6 18. Karena arsirannya ke kiri, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Oke, sudah fix ini. Nah, nanti bisa disederhanakan sendiri ya. Dibagi 3 bisa. Berikutnya ini di kuadran yang kedua garisnya. Ini ada 1, berarti ini x plus min 2. Nah, min 2 koefisien y berarti plus min 2y. Bisa ditulis x min 2y 1 dikali min 2 min 2. Nah, untuk tandanya kita uji titik sekalian. Kita masukkan titik yang berada di arsiran yaitu 2,1. Kita masukkan ke sini 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0. 0 kiri dan min 2 kanan. 0 itu lebih dari atau sama dengan min 2. Sehingga tandanya adalah x min 2y lebih dari atau sama dengan min 2. Nah, 2 garis ini sudah kita cari, sudah ketemu, maka masih ada 2 lagi yaitu sumbu y diarsir ke kanan. Ini merupakan daerah penyelesaian dari x lebih dari sama dengan 0. Dan sumbu x diarsir ke atas, itu daerah penyelesaian dari y lebih dari sama dengan 0. Berikutnya contoh soal yang terakhir. Nah, jika gambar daerah penyelesaiannya seperti ini, bagaimana cara mencari pertidaksamaannya? Nah, kita bisa menggunakan rumus x min x1 dibagi x2 min x1 sama dengan y min y1 dibagi y2 min y1 ya. Nah, karena tidak memotong sumbu ya. Karena memotong di 0,0, maka bisa menggunakan rumus seperti ini ya, rumus yang kedua. Nah, titiknya 1,2 dan min 1, min 2. Kita substitusikan ke rumus di atas, yaitu 1 ini menjadi x1, 2 menjadi y1, min 1 menjadi x2, dan min 2 menjadi y2. Kita masukkan x min x1, x1 nya 1 dibagi x2 nya min 1, kita masukkan di sini, dikurangi x1, x1 nya 1, min 1 min 1 sama dengan y min y1, y1 nya 2, berarti y min 2 dibagi y2, y2 nya min 2, kita tulis di sini min 2, dikurangi y1, y1 nya 2. Nah, min 2 min 2 kita kalikan silang. Nah, min 2 min 2 min 4 kita kalikan dengan x min 1, min 1 min 1 min 2 kita kalikan dengan y min 2, maka hasilnya min 4x plus 4 sama dengan min 2y plus 4. Nah, kita proses menghasilkan min 4x plus 2y sama dengan 0. Nah, ini garisnya, garis ini. Nah, ini arsirannya kita cek ya, arsirannya. Untuk menentukan tanda ketidaksamaannya, kita uji titik yang berada di dalam arsiran. Kita misalkan 1,3 itu berada di dalam arsiran. Berarti di sini kita masukkan min 4 kali 1 ditambah 2 kali 3. Nah, ini kita masukkan ke sini, dikosongi, terus ini 0 karena ini ruas kanannya 0. Nah, hasilnya min 4 kali 1 min 4 ditambah 6, hasilnya 2. 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Maka tandanya ya, ketidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi PTLDV nya adalah min 4x plus 2y lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke game 3 pilihan, atau 3 choice games. Nah, soal yang pertama, nah di sini disediakan gambar dengan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian seperti ini. Disuruh menentukan PTLDV di samping ya.
Nah, PTLDV di samping adalah ini pilihannya ada A, B, dan C. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugasnya masing-masing beserta dengan cara penyelesaiannya. Ini yang A, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, atau yang B, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, atau yang C, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Soal yang pertama. Pertanyaan yang ke-1. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Nah, disediakan di sini daerah penyelesaian, dan di sini sudah diketahui dua pertidaksamaan linearnya. Nah, kurang 2 karena di sini garis penyusunnya ada 4. Nah, yang 2 sudah diketahui, maka masih kurang 2, dan yang 2 silahkan dicari ya. Nah, bisa dipilih yang A, yang B, atau yang C. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, nah di sini ada garisnya, yaitu garisnya di kuadran yang ketiga ya, dan garisnya itu putus-putus, disuruh mencari PTLDV-nya ya. PTLDV dari daerah arsiran di samping adalah, nah yang A itu min 2x min 3y lebih dari 6, atau yang B 2x plus 3y lebih dari 6, atau yang C min 2x min 3y kurang dari 6. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat. Oke. Tentukan SPTLDV di samping. Nah, di sini garisnya ada 4 ya. 1 2 3 4. Otomatis pertidaksamaan linearnya ada 4 juga. Maka di sini pilihannya juga ada 4. Silakan bisa dicari, dihitung ya, beserta dengan cara penyelesaiannya di buku tugas. Nah, demikian untuk penjelasan dari mengubah daerah penyelesaian menjadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.